Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، Alhamdulillah, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang terhormat, para guru, para habaib, para hadirin, jamaah majelis ahli masrur yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Kiai Haji Ujang, Pak Farhaddin, Mata'ala Allah bituli hayatih, pada para habaib kita, Abdullah, Ahmad, Abdullah Atas, ada dua Abdullah Atas, dan semuanya jamaah Syekhana Fuad yang dimuliakan oleh Allah, dan para asatidz, para guru, para jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, digampangkan segala urusan, dan diluruskan segala hajat dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah mulai mengalami lagi bulan Maulid yang kesekian kalinya. Masya Allah, berarti sudah mulai banyak setiap majelis di setiap masjid masing-masing ingin terlibat ya dalam mensukseskan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mohon maaf karena keterlambatan saya, karena hadir tadi di Hek Kerabat Jati, di tempat memang saya biasa ngajar ya seminggu sekali di Masjid Jami Al-Amin. Karena itu nggak bisa ditinggalin. Iya, insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu di momen-momen Maulid lainnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan lanjutkan pengajian bulanan kita, yaitu kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Masail Ta'lim karya Syekh Al-Fadl, yang mana pembahasan kita masih berkisar di pembahasan kitab perihal bersuci, di mana kita sudah mulai masuk ke fasal berikutnya setelah kita membahas fasal tentang air musta'mal. Kemarin kita membahas tentang air musta'mal, air yang memang sudah digunakan untuk mengangkat perkara yang wajib ya, yang lepas dari badan kita ya, itu air, maka air tersebut jika diberikan dalam kacamata fikih sebagai air musta'mal. Air tersebut tetap suci namun tidak mensucikan, dan beberapa permasalahan-permasalahan sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan membahas tentang air yang mutanajis ya. Sebelumnya air mutlak, air yang suci mensucikan. Berikutnya air yang mutaghayyir, air yang berubah sifatnya karena zat suci. Ya, dengan persyaratannya sudah dibahas. Dia hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Termasuk di dalamnya musta'mal. Nah, termasuk di mutlak. Kalau mutlak kan suci mensucikan. Ya, air yang air putih, air suci mensucikan. Termasuk di dalamnya adalah yang makruh.
kayak mak musyammas, air yang terkena matahari, yang kita sudah yang terkena panas matahari, air tersebut ada di inaun muntabi', ya, ina di cawan yang terbuat dari logam. Sudah dibahas persyaratannya. Walaupun hukum menggunakannya makruh, tapi status zatnya tetap suci, mensucikan. Nah, yang kedua, suci tapi tidak mensucikan, ya, yaitu ma'un mutaghayyir, air yang berubah sifatnya karena zat yang suci yang larut padanya. Dengan persyaratannya sudah dibahas, termasuk di dalamnya ma' musta'mal. Ma' musta'mal masuk hukum suci tapi tidak mensucikan. Nah, sekarang kita akan bahas ma' yang enggak suci. Ya, suci mensucikan sudah, suci tidak mensucikan sudah. Sekarang yang tidak suci, yaitu disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa adama lana an-naf'a bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid da'wain amin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna ankum faslun yandusul ma'ul qalilu wa ghairuhu min al-ma'i'ati bi mulaqatin najasah. Ini kalau bisa Ustaz Abdullah, kalau bisa tuh masing-masing punya bukunya. Buku Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, matanya aja bagus tuh. Matanya aja udah luar biasa. Ya, dibiasakan. Insyaallah bulan depan masing-masing udah bisa. Beli handphone aja bisa. Beli kitab kagak bisa. Kan musma'gul kan. Hah? Ya? Benar enggak? Beli kitab nggak seberapa, tipis dia. Segini. Ya. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kalau bisa cetakan-cetakan yang baru. Jadi kalau nggak ada, nanti anak kirimin PDF-nya. Anak kirimin PDF-nya ke Ustaz Abdullah. Tapi lebih bagus dicetak atau nggak yang gede gitu, enak. Ya. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi faslun yanjusul ma'ul qalil wa ghairu min al-ma'i'at bi mulaqatin najasah. Wa yustathna masail ma la yudrikuhu at-taraf wa maytatun la dama laha sa'il illa in ghayyarat aw turihat. Wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wa ihtumila wulughuha fi ma'in kathir. Wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba wa ihtumila taharatuhu. Wal qalil min dukhan najasah wal yasir min asy-sya'r an-najis wal yasir min ghubar as-sirjin wa la yunajjisu ghubar as-sirjin a'dha'ahu ar-ratbah. Fasluhu idza kana al-ma' qullatayn fala yanjusu bi wuqu'i an-najasati illa in taghayyara ta'amuhu aw lawnuhu aw rihuhu wa lam taghayyuran yasiran. Fa in zala taghayyuru bi nafsihi aw bi ma'in tahura aw miskin aw qudurati turabin fala wal jari karrakib. Wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi taqriban. Fala yadurru nuqsanu ritlain wa yadurru nuqsanu akthara. Wa qadruha bil masahati fil murabba' dhira'un wa rub'un tulan wa 'ardan wa 'umqan. Wa fil mudawwari kal bi'ri dhira'ani 'umqan wa dhira'un 'ardan. Ila akhir masalah. Wa tahrumu at-taharatu bima yusabbal lisyurb. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang berikutnya adalah fasal tentang air yang menjadi najis. Air suci yang menjadi najis. Disebutkan di sini yanjusul ma'ul qalil, air yang sedikit itu akan serta-merta najis, ya, dengan hanya tersentuh dengannya perkara najis. Air yang sedikit dan selain air dari jenis-jenis cairan. Ya. Kalau air syaratnya sedikit. Kalau cairan yang lain mau sedikit mau banyak sama hukumnya sama air sedikit. Dia itu akan berubah status menjadi najis cuman gara-gara bimulaqatin najasah, karena bersentuhan dengan najis. Walaupun tidak berubah airnya, cuman kesentuh najis saja, tes, kesenggol najis, tes, langsung tuh air semuanya jadi
najis. Kalau airnya sedikit, apa itu air sedikit? Madunal qullatain. Nah, nanti yang ukurannya kurang dari 2 kullah. Nanti akan dibahas, tapi saya akan sebutkan dari sekarang. Kalau dengan satuan ukur sekarang, ya metode satuan ukur volume. Jadi kalau dalam ilmu fisika itu ada massa, ada volume. Apa bedanya? Ayo, yang sekolah mesti tahu nih. Kalau massa itu berat. Nah, satuan ukurnya itu kilogram. Kalau zaman sekarang satuan ukur kilo. Satuan ukur internasional itu gram, pakai gram. Ya, pakai gram. Itu untuk mengukur berat, yaitu massa. Nah, ada yang mengukur volume. Volume itu perkara yang mengisi ruang. Kayak beras tuh. Beras dia ngisi ruang, itu ukurannya itu pakai liter. Kalau kita liter itu ukuran volume. Jadi mengukur banyak isi yang mengisi suatu ruang, itu volume. Ya, 1 kilo air belum tentu 1 liter air, tapi mendekati. Ya. Nah, cuman biasanya kalau yang memenuhi ruang itu diukurnya pakai volume. Misalkan kacang-kacangan yang kecil-kecil, ya, beras. Kalau diisi dalam ruang gitu, dia kan padat. Nah, itu biasanya diukurnya pakai volume, liter. Zaman dulu disebutnya retel. Zaman keislaman pakai satuan di Baghdad sono, di ibu kota Baghdad saat itu. Ya, pakai retel. Kalau sekarang satuan internasionalnya liter, volume. Tapi kalau gram itu berat. Nah, makanya 1 liter air sama 1 liter minyak sama. Tapi 1 kilogram air sama 1 kilogram minyak beda. Nah, kenapa? Karena air lebih berat daripada minyak. Buktinya apa? Kalau kita campur air sama minyak, yang ada di bawah minyak apa air? Air. Nah, lupa lo sekolah lo. Jadi minyak air ada di bawah, minyak ada di atas. Itu tanda ini massa air itu lebih berat. Jadi 1 kilogram air nggak sama 1 kilogram minyak. Tapi 1 liter air sama 1 liter minyak, karena yang diukur volume. Paham? Nah, kalau kullah itu ukuran volume. Ya, ukuran volume. Diukur 500 rital Baghdadi. Kalau zaman sekarang pakai satuan kilogram itu 217. Oh, salah. 217. Sebentar. Kurang lebih 217 liter. 217 liter. Ya. Nanti ada ukurannya. Ukuran pakai masaha. Nah, yang jelas air yang kurang dari 217 liter kalau terkena najis serta merta langsung berubah status, yang tadinya suci berubah menjadi najis. Kalau najisnya yang datang ke air. Tapi kalau air yang datang ke najis, ada pembahasan khusus. Itu kayak lagi nyuci. Kalau lagi nyuci, ya, airnya kan datang ke najis. Nah, itu ada pembahasan khusus. Ini yang lagi dibahas kalau najis tersebut terkena air. Ya. Jadi air sedikit, yaitu kurang dari 217 liter, dan selain air berupa cairan, nggak ada apapun, sebanyak apapun, ya, mau 217 liter minyak misalkan, atau nggak 300 liter minyak, 500 liter minyak, kena najis, langsung tuh minyak semuanya nggak bisa najis. Ini mazhab Syafi'i agak
ketil urusan air. Kalau mazhab Syafi'i agak urusannya ketil urusan air. Iya, urusan cair. Itu najis. Dan kalau udah apa namanya? Benda cair selain air terkena najis, udah kagak bisa nggak ada solusinya untuk buat dia jadi suci lagi. Tidak ada solusi. Tapi kalau air terkena najis masih ada solusinya. Banyakin lagi airnya, dibanyakin airnya, hilang najisnya. Tapi kalau misalkan benda suci, benda cair terkena najis, berantakan. Buang ke comberan. Kecuali minyaknya beku. Pas minyak beku, atau adek masih syar dia punya bangkai tikus mati di minyak beku. Nah itu dipotong aja tuh sisi yang mendekati. Nah, selebihnya habis itu dicairin lagi masih bisa. Tapi kalau udah cair terkena najis, langsung najis, nggak ada solusi untuk membuat lagi dia jadi suci. Ya, solusinya ya dibuang, belilah. Nah, tapi kalau ini seperti ini, kalau untuk air, kalau airnya dikit, ya. Kalau terkena najis, ya. Dan yakin, kena najisnya harus ya yakin. Kalau kagak yakin, ya dikasih contoh di sini. Ini ada beberapa tong air, ya. Kita lihat ada anjing lagi berkeliaran mengelilingi tong-tong itu, ya. Airnya sedikit, kebetulan ya, bukan tong deh, ember deh. Kalau tong banyak, ember-embernya ada ember-ember air, terus ada anjing di situ. Ya, airnya nggak penuh seember, setengah ember gitu. Terus kita lihat ada anjing di sekitarnya, banyak lagi anjingnya. Terus subhanallah, ada satu anjing masuk ke dalam ember, kepalanya dimasukin ke dalam ember. Paham nggak? Dimasukin ke kepala ember, kita ngeliatnya dari jauh. Terus dikeluarin, pas dikeluarin kelihatan bibirnya kayak basah. Ya, tapi kita nggak ngeliat dia ngejulurin lidah, apa ngelakuin minum air, gitu misalkan. Ya, itu nggak najis, nggak serta-merta najis, karena kita masih ragu. Paham? Dia nggak akan berubah menjadi najis kecuali kalau kita yakin, kita ngelihat sendiri, netes najis ke situ, najis. Tapi kalau misalkan masih ragu, kagak najis, istishab. Kita tarik ke perkara semulanya. Asalnya air apa? Suci. Nah, asalnya air yakin suci. Nah, keyakinan nggak bisa hilang cuman gara-gara keraguan. Itu kaidah usulnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin nggak bisa disingkirkan cuman dengan keraguan. Yeah. Nah, syaratnya juga harus sentuh air. Airnya tersentuh. Kalau misalkan ada air kolam kecil, di pinggirannya ada bangkai mati. Cuman kalau di bangkai udah bau, tuh air pas kita pakai bau bangkai tuh air. Iya gak? Kagak najis. Kenapa? Karena nggak ada persentuhan. Jadi yang membuat najis persentuhan, yakin persentuhannya, diyakini, dan yang kedua najisnya bukan najis yang dimaafkan. Ada najis yang ma'fu anha. Nah, ini yang akan dibahas sekarang. Wa yustatna masail, dan dikecualikan ada beberapa permasalahan, yaitu najis yang dimaafkan kalau kena air. Di antaranya mala yudrikuhut torf, yaitu najis yang nggak bisa dideteksi dengan mata telanjang.
Apabila menyentuh air, dia nggak najis. Gimana kita bisa tahu? Tak namanya juga najis yang tidak kelihatan mata. Kok bisa tahu? Misal, contoh, maaf deh, bangke aja deh. Bangke atau semisal bangke. Ada laler, nemplok. Misalkan di kuning-kuning tuh. Laler nemplok. Terus terbang, kita ngeliat tuh laler nemplok ke situ. Tuh laler cebok di air, cepuk. Di air sedikit. Yakin nggak kita? Ini air kena najis. Yakin. Orang gua ngelihat tuh laler nemplok di kotorannya basah lagi. Maaf nih. Kotorannya basah. Terbang tuh laler. Kelihatan nggak di kakinya itu kotoran? Kagak kelihatan memate, bener nggak? Terus tuh laler cebok di air, cebok laler kayak capung cebok gitu, cepot gitu. Hah? Berarti kan kita yakin nih air sedikit tersentuh dengan najis, yakin lagi. Tapi ini nggak serta-merta langsung jadi najis. Kenapa? Karena kategori najis yang dimaafkan. Jadi ada banyak kategori najis yang dimaafkan. Khusus di air. Ada nanti ada kitab khusus namanya kitab Al-Ma'fuwat, membahas tentang perkara-perkara najis yang dimaafkan. Nah, diantaranya ada perkara najis yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di pakaian. Ada perkara najis yang dimaafkan di pakaian, tapi tidak dimaafkan di air. Ada najis yang dimaafkan di air dan di pakaian. Nah, karena ini pembahasannya air, yang akan dibahas adalah perkara-perkara najis yang dimaafkan di air. Plus juga yang dimaafkan di air dan di pakaian. Contohnya yang dimaafkan di air dan di pakaian ini dia, najis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mala yudrikuhut tarf, yang tidak bisa dideteksi oleh mata telanjang. Berikutnya apa? Wa maitatun la damalaha sa'il, dan bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir apabila seandainya dibelah anggota tubuhnya. Contohnya kayak laler kalau kita cabut kakinya misal, dosa, tapi nggak boleh. Iya, nggak boleh kita ngetes. Oh, ini binatang termasuk yang darahnya ngalir apa enggak? Kita potek, nggak boleh. Ya, wa yahrumu syaqu 'udwin min al-maita allati la dama fi hayatiha, di saat dia hidup. Wa 'inda qatliha bi qatl at-ta'dib. Nggak boleh. Makanya nanti ada hukum kalau ragu gimana. Yang jelas ulama mendefinisikan, mengkasih batasan biasanya yang lebih kecil dari pokoknya patokannya cicak ke bawah. Nah, itu darahnya nggak ngalir. Iya. Kalau dibeset darahnya ngalir ya. Binatang kambing dikeset darahnya nggak ngalir. Nah, tapi ada binatang yang kalau dikeset darahnya kagak ngalir. Iya, contohnya ya banyak, cicak, laler, terus laba-laba, laron. Ya, laron banyak tuh ya, kalau di musim laron repot deh. Nah, itu dimaafkan kalau masuk ke dalam air. Ya, dalilnya apa ya? Dalilnya itu hadis tentang laler jatuh ke dalam air, yang Nabi bilang katanya kalau dia ngelepak katanya suruh terusin dulu, masukin terus baru keluarin. Kalau kagak jadi racun tuh air, begitu kan? Nah, ahli fikih memahami, berarti kalau syariat mengizinkan kita untuk nenggelemin itu, berarti itu terkadang mengarah kepada kematiannya tuh laler.
Iya nggak? Oh berarti nggak dimaafin dia kalau memang bangkai kena bangkai dari binatang yang airnya nggak darahnya nggak mengalir, itu dimaafkan di air. Tapi kalau lalernya tetap pas kita lagi sholat, iya nggak? Kita buka baju bagus, kita keperak-keperak nggak ada apa-apa. Pas kita sholat, selesai kita sholat, pas kita lihat di dalam kantong kita ada laler mati. Ada laler mati. Nah, sholatnya kagak sah karena najis bangkai. Dimaafkan di urusan air, tapi tidak dimaafkan di urusan baju. Nah, tapi kalau najis yang tidak terlihat oleh mata, tadi itu yang pertama, itu dimaafkan di air dan juga di baju. Ya, paham ya binatang yang begitu tadi ya? Nah, tapi dengan syarat, khusus yang masalah kedua nih, illa in ghayyarat au turihat, kecuali kalau binatang bangkai yang tidak mengalir, tidak memiliki darah yang mengalir tersebut jatuh ke air sedikit, tapi jatuhnya nggak dengan sendirinya. Kita yang jatuhin, yang ada lalu mati, kita ambil lalu kita taruh di dalam gelas, lock gitu, najis. Ya ada in turihat, ditaruh dengan sengaja. Kalau dia jatuh dengan sendirinya nggak apa-apa, ya dimaafin. Tapi kalau ditaruh dengan sengaja, tetap statusnya najis. Najis yang dimaafkan tetap kategorinya najis, tapi dimaafkan. Buktinya apa? Buktinya tadi lalu dimaafin di air, tapi tidak dimaafkan di bawah, karena statusnya tetap najis. Iya, kecuali kalau ditaruh atau merubah sifat air. Kan tadi lagi ngebahas air dikit ini kalau kesentuh sama najis, mau dia berubah mau dia kagak tetap najis. Tapi kalau dalam kasus ini, kecuali yang ma'fu anhu, yang dimaafin, kalau kesentuh air kagak najis serta merta, kecuali kalau merubah sifat. Nah, paham sampai situ? Ada yang mau tanya sampai situ? Hah? Ada kasus-kasus penting nih. Tapi ada beberapa yang dimaafkan walaupun ditaruh. Terparah termasuk yang dimaafkan di air. Contohnya, nggak semua najis yang ma'fu anhu di air tatkala ditaruh dengan sengaja itu membuat najis. Di antaranya yang nggak apa-apa kalau memang ditaruhnya itu memang ada unsur hajat. Contohnya kayak daging yang sudah dipotong bener, ya, disembelih, suka kan di dagingnya habis ditirisin tuh suka masih ada darah dikit-dikit. Nah itu dimaafin tuh, darahnya tuh dimaafin kalau kena air. Nah tapi kan mau nggak mau kita butuh untuk menaruh daging tersebut ke dalam air untuk dimasak, ya. Nah itu dimaafin dalam kasus ini, ya. Terus kalau yang naruh dia yang lempar binatang tersebut ke dalam air bukan manusia yang berakal, misalkan angin yang niup, ya, atau binatang yang naruh ke situ, atau orang yang ghairu mumayyiz, anak kecil yang belum berakal ngambil laler tetap ditaruh di air. Ini menurut sebagian ulama indal khatib, tapi menurut Ibn Hajar Imam Ramli tetap najis. Ya, artinya ada pendapat lah. Kalau anak kecil ibarat angin, ibarat binatang nggak dianggap. Tapi kalau manusia berakal kayak kita, ambil laler mati tetap masukin ke dalam air sedikit ke gelas,
maka atau pakai ember, maka air tersebut jadi najis. Atau dijatuh sendiri tapi merubah sifat air. Paham sampai sini? Dan juga diantaranya yang dimaafkan adalah mulut kucing. Mulut kucing yang terkena najis, misalkan dia habis makan ngeburu tikus, ngegeragotin tikus. Kita tahu dah ini kucing piaraan kita, memang kita tahu nih kucing habis makan tikus. Nggak lama kita ngelihat tuh kucing lagi minum air bak kita kecil, bak kita ya. Wafa muhiratin tanya jas. Tapi sebelumnya nih kucing sempat hilang. Habis kita ngelihat dia makan bangke. Wafa muhiratin tanajjasa thumma ghabat wa tumila uluha fi ma'in katsir. Kita habis ngelihat kucing kita lagi makan bangke. Habis dia makan bangke, terus kita lihat dia minum di air kecil. Nah, itu najis jelas. Tapi habis dia makan bangke, tahu sempat hilang. Kemana tuh kucingnya? Nggak ada. Nggak lama dia datang, diminum tuh air. Nah, hilangnya dia ada kemungkinan dia minum di air yang banyak. Ada kemungkinan dia minum di air yang banyak, misalkan di kali atau enggak di mana lah, ya, atau enggak dia udah atau kena hujan atau apa. Walhasil ada kemungkinan ini kucing di saat dia nggak ada, secara kebiasaan mungkin dia sudah minum air di air yang misalkan air ngalir atau enggak air diam tapi banyak. Kalau air mengalir dikit nggak apa-apa ya. Misalkan ada air mengalir dia, misalkan ada colokan air bersih itu, biasanya diminum di situ tuh. Nah, walaupun kemungkinan, atau dia ternyata pas kita lihat lagi, atau dia lagi minum air bak kita, nggak apa-apa, dimaafkan. Ya, karena dia sempat hilang dan sudah dimungkinkan dia minum di air banyak, walaupun air diem banyak, atau air dikit tapi nggak ngalir. Wa kadzalika shabi, begitu juga anak kecil. Idza tanajjasa thumma ghaba wa ihtamala taharatuhu. Anak kecil yang dia kena najis atau nggak hewan-hewan lainnya, gitu. Yang terkena najis, misalkan habis megang HP gitu, ya kan? Terus datang megangin air, tapi sempat nggak ada dulu. Ada kemungkinan ini anak udah dibersihin sama emaknya. Iya, itu tentu ini anak megang air juga dimaafkan, nggak serta merta pas dia megang air langsung dikatakan najis. Dan masih banyak lagi. Iya, masih banyak lagi kita bahas. Wal qalil min dukhanin najasah. Sedikit dari asap najis, asap misalkan asap bakaran bangke, asapnya najis tuh, ya sedikit kena nggak apa-apa, dimaafin. Wal yasir min sya'rin najis, sedikit dari rambut yang najis, rambut rontokan-rontokan kucing kan najis tuh, kena air sedikit dimaafin. Wal yasir min gubar sirjin, juga debu jalanan, sirjin kayak debu sampah gitu, debu-debu sampah atau nggak debu-debu perkara yang najis, itu juga dimaafin. Walain najisu gubar sirjin a'dha, juga gubar sirjin itu ya debu-debu dari jalanan atau dari tempat-tempat kotor, dari sampah, ya kita tahu di situ ada perkara najis, itu tidak menyebabkan anggota tubuh kita yang basah jadi najis. Itu banyak. Jadi ada beberapa perkara yang dimaafkan. Pertama, karena memang susah. Biasanya nih dari sekian banyak perkara, kalau kita mau simpulin, perkara yang dimaafkan najis itu perkara yang susah menjaga air dari dia. Kayak menjaga air dari binatang yang
hidup bersama kita kan susah, jadi dimaafin. Ya, kayak binatang-binatang yang memang kecil dan sering jatuh di air kayak cicak, laron, ya laler. Nah itu dimaafin. Pokoknya segala sesuatu yang kita sulit untuk menghindari menjaga air dari situ itu dimaafin. Di antaranya contohnya kayak debu jalanan. Debu jalanan setiap hari kita jalan kena debu jalanan. Ya kan? Misalkan ada sampah, kena debunya atau gimana, atau pembakaran, ada orang lagi ngebakar sampah, bakar sampahnya ada yang najis, kita kena asapnya. Ya itu perkara yang susah dihindari, jadi itu dimaafkan. Jadi sekali lagi, air sedikit kena najis secara yakin dan najisnya bukan najis yang dimaafkan, maka air tersebut serta-merta menjadi mutanajis walaupun tidak berubah sifatnya. Nah, sampai di situ dulu, kita akan bahas yang lain. Wallahu a'lam. Sekarang sedikit kita baca Al-Akhlaq lil Bani. Jam 10 lewat nih. Masya Allah. Al-Akhlaq lil Bani. Ini kan kalau ada kitabnya kan enak, nggak pakai kita yang ngebet. Bener ya, awas. Ngomong doang dong. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin apa kewajiban kita terhadap Nabi yang merupakan bagian dari akhlak kita kepada Nabi. Udah kita bahas. Iya, kita harus cintain dia melebihi cintanya kita terhadap orang tua kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Udah dibahas tuh ya. Terus kita harus taat perintahnya ya, dan menjauhi larangannya. Ya, dan kita banyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Itu bagian hal perkara yang wajib kita lakukan ke hadapan Nabi Muhammad. Nah sekarang pembahasan berikutnya, nubdatun min akhlaqi SAW, sebahagian secercah. Subhanallah, kebetulan kita masuk ke bulan Maulid. Ini sekarang akan dibahas sebahagian gambaran dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa atamalana nafa' bi ulumi wa asrar fi darin amin ila an qala radhiyallahu taala anhu, nubdatun min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, secercah dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia yang paling baik akhlaknya. Dari sekian banyak manusia di sepanjang generasi, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Waqad madahu Rabbuhu ta'ala biqaulih. Kenapa tidak? Tuhan kita juga, Allah Subhanahu wa taala telah memuji baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an dengan bunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ini benar-benar berada dalam sifat akhlak yang amat sangat agung, mulia. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimin, dan Allah jadikan dia sebagai panutan buat orang-orang Islam fi aqwalihi wa af'alihi, dalam perbuatannya maupun perkataannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang amat sangat baik untuk ditiru. Nah ini bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang baik. Kalau nggak memiliki akhlak yang baik, nggak mungkin kita disuruh untuk niru. Ya, di samping Allah memang muji akhlaknya Nabi pun dijadikan contoh suri tauladan untuk kita jadikan contoh. Waqad arsalahu Allahu liyukammilal adab. Allah telah mengutus Nabi Muhammad, di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Wa fil hadis, sebagaimana hadis baginda Nabi yang berbunyi, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus, di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak, adab itu kadang-kadang diwarisi melalui budaya setempat. Nah, terkadang ada hal-hal akhlak yang dinilai dengan kacamata Islam sudah baik, tinggal
disempurnakan. Wa inna min akhlaqihi al-'iffa wal qana'ah. Yarda min al-libas wa ta'am bil wujud. Nabi Muhammad SAW di antara akhlaknya itu al-'iffah wal qana'ah. Nabi Muhammad tuh punya jiwa yang terhormat, ya, dan merasa cukup. Maksud iffah di sini nggak minta-minta, nggak gampang minta, nggak apa. Tapi bersama dengan itu Nabi Muhammad hidup sederhana, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bagian dari akhlak. Jadi akhlak itu luas maknanya, ya. Akhlak itu selama ini kita cuma pahami ya, sopan santun, bukan. Akhlak itu nggak hanya sopan santun. Akhlak itu semua perangai baik pada diri seseorang, ya, yang dia lakukan itu tanpa harus berpikir, ya, tanpa harus ada kesulitan di dalam melakukannya, itu disebut akhlak. Nah, di antaranya keberanian. Orang punya sifat berani dalam menegakkan kebenaran, itu adalah bagian dari akhlak mulia. Dan di antaranya sifatnya terhormat, aziz, nggak gampang minta-minta, juga merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, itu bagian dari akhlak. Yarda minal libas wa ta'ami bil wujud. Nabi Muhammad ridho terhadap apa yang ada, baik itu berupa makanan maupun minuman ataupun pakaian. Wala yas'alu 'anil mafqud. Nabi nggak pernah mencari sesuatu yang hilang. Iya. Kita mencari sesuatu yang nggak ada, yang ada aja kita kagak syukurin, gitu kan. Kita ini punya banyak, Allah berikan kepada kita. Belum sempat kita syukurin, kita malah ngarep apa-apa yang belum kita dah dapat. Aneh punya mobil Xenia misalkan, iya kan? Belum selesai aneh syukurin, aneh udah jelalatan ngelihat Fortuner. Nabi nggak pernah mencari sesuatu yang nggak ada, yang ada dimanfaatin dan dinikmatin dan disyukuri, ya. Wa ma jamma ta'aman. Nabi nggak pernah mencela makanan sedikit pun. Ini akhlaknya yang diturutin nih, ya. Lakin in a'jabahu akalahu wa in karahu tarakahu. Iya, terus gimana dong? Nabi nggak pernah mencela makanan. Terus kalau nggak enak gimana? Tetap dimakan gitu? Nggak. Nabi nggak pernah nyela makanan pakai mulutnya. Yang dia demen dia makan, ya nggak demen dia nggak sentuh. Gitu. Dia nggak sentuh. Selesai. Nggak nyela. Wah, apa ini makanan lah? Nggak begitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Lakin ini aja baru akal. Kalau dia senang dimakan. Wa in kariha tarakahu. Kalau dia nggak senang dia tinggalin. Wa ma baghadahu ila ghairihi. Dan dia nggak maksa orang untuk nggak demen. Jangan lu, gua kagak demen jangan dimakan tuh. Nggak. Gua kagak demen jengkol. Ya gua kagak makan. Terus gua nggak memprovokasi orang untuk nggak makan jengkol. Kalau lu doain jengkol ya silakan. La yadhuru min ahadin syai'an. Nabi nggak pernah minta kepada siapapun. Wala yamuddu 'ainaihi ila ma 'inda ghairihi. Nabi nggak pernah matanya panjang ngeliatin apa yang dimiliki oleh orang. Nah, ini yang disebut iffah. Jiwanya itu terhormat, ya. Dan merasa cukup. Wa kana haliman la yaghdab. Nah, di antara sifat yang berikutnya ketiga, tadi kan sifatnya iffah sama qanaah. Dan juga di antara wa kana haliman la yaghdab. Nabi ini santun, sabar, bisa nahan amarah, nggak gampang marah. Sabiran 'alal bala'i wal adha. Sabar menghadapi bala, menghadapi ujian. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaih. Mudah memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Wa kana terus mutawadhi'an. Nah, di antara sifatnya lagi juga halim itu artinya begini. Halim itu bukan hanya sabar lain, hulum lain. Kalau hulum ini apa? Ente disakitin, ente bisa ngebales. Ente punya kekuatan untuk membalas, tapi ente tidak gunakan kekuatan tersebut untuk membalas. Itu namanya halim. Iya. Misalkan dulu badan gua kecil, gua dikeplak-keplakin. Sekarang gua fitness sudah badannya gede, gua bisa gua bales lo. Ayo lo, mau kemana lo? Dulu lo gua masih kecil lah, enggak begitu. Ya, walaupun Nabi diberi
leluasa, diberi potensi untuk bisa membalas, tapi Nabi tidak gunakan itu. Itu halim namanya. Ya. Terus di antara sifat Nabi Muhammad SAW halim, sabar. Ya. Jadi tadi afif, iffah, qani', qana'ah. Terus apalagi halim, sabir, penyabar, ya'fu, mudah memaafkan, mutawadhi'an, rendah hati, lis-saghir wal kabir, di hadapan anak kecil maupun di hadapan orang besar. Wa min tawadhu'ihi, dan di antara ketawadhuannya, annahu idza marra bis-sibyan yusallimu alaihim. Kalau ada dia berlalu berpapasan sama anak kecil, tetap disalamin. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kurang ajar tuh anak, mestinya dia yang salam ke gue. Gitu. Ya kan? Artinya Nabi itu nggak begitu sifatnya. Walaupun ada di momen-momen tertentu dalam mendidik kita perlu begitu. Kalau dibimbing ya anak jadi gaya adab nih. Ya kan, misalnya orang tua atau terhadapnya. Kalau dengan maksud mendidik lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita nggak kenal, kita nggak ada kewajiban untuk mendidiknya dia. Tahu-tahu gitu, kamu pengen disalamin duluan. Walaupun Nabi kita mulai salam. Ibda'u bis salam, kata Nabi. Mulailah ente mengucapkan salam. Ini akhlak. Lihat, itu diantara tawadhu'an Nabi Muhammad SAW. Wa idza da'ahu ahadun yujibuhu biqawli labbaik. Kalau Nabi dipanggil, Nabi nggak ngejawab kecuali dengan lafaz labbaik. Labbaik ini panggilan yang bukan panggilan, menjawab panggilan yang halus dalam istilah Arab. Ya, bukan san, do, bukan begitu, labbaik. Saya sambut panggilanmu, ada apa? Wala yuhibbu an yaquma lahu ahad min majlisi. Nabi nggak senang kalau ada orang berdiri, ya, menyambut dia. Ya, Nabi kurang senang. Artinya walaupun dia nggak begitu melarang, tapi dia kurang senang. Ya, tawadhu, ini sifat tawadhu Nabi Muhammad. Terus wa kana yuhitu, dikit lagi ya. Poin berikutnya kita selesai. Wa kana yakhitu thawbah. Nabi Muhammad itu menjahit bajunya sendiri. Wa yakhsifu na'lah. Ya, ngebenerin sendalnya yang putus sendiri. Wa yaknusu baitah, nyapu rumahnya sendiri. Kagak nyuruh. Kalau sapu memang, wah, lu bini jorok lu, rumah kotor, sapuin tuh. Wah, ya, tuh baju gua robek tuh, benerin, jahitin. Kalau dia bisa ngejahit-jahit sendiri, nggak usah ngerepotin orang. Nabi tipikal orang yang nggak ngerepotin orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa yakhdumu ahlah, bahkan ikut membantu istrinya dalam pekerjaan rumah. Wa kana yashtari syai' fa yahmiluhu ila baiti bi nafsi. Dia beli barang sendiri, kagak nyuruh. Beli rokok salah. Mulai bebek. Beli sendiri. Dibawa sendiri. Wa kana yahmiluhu ila baiti bi nafsi. Amin itu. Cepetan, udah ditolongin nyampe, lambat diomelin lagi. Astagfirullahaladzim. Lu kemana aja sih? Apa lu kaisar bukan? Nah ini kita lupaan ya akhlak-akhlak begini. Ini Nabi nggak begini nih. Ya. Fa yahmilu ila baiti bi nafsi, fa yaqulu lahu sahibuhu. Sahabatnya berkata kepadanya, "A'tini ahmilhu." Kasih saya, biar saya yang bawa. Nabi, ya. Sini, gua pegangin. Terus saya qulu sahibu syai' ahaqqu bihamdi. Pemilik sesuatu lebih berhak untuk membawanya sendiri. Ini ketawaduan, ini gambaran ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang yang paksa mau ambil berkah, ya lain urusan.
Paham nggak? Lelusa. Ya. Nah, kalau mendidik, ada seorang guru di pesantren atau enggak dia mau mendidik anak muridnya supaya biar tergolong min ahli khidmah. Karena orang kalau punya jiwa melayani, ya, itu akan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang cuma belajar pinter aja begitu tapi enggak menjadi ahli khidmah, susah untuk mendapatkan. Ya, buktinya ada di riwayat-riwayat Nabi Muhammad dibawain sendalnya. Tapi intinya Nabi Muhammad pengen kerjain itu sendiri. Ya, tapi kalau ada yang maksa, Nabi Muhammad nggak mencegah orang untuk meraih pahala dari balik itu. Ya, jadi seperti itu. Intinya jangan nggak sombong. Intinya begini. Tipe kalau orang yang kagak sombong, orang rendah hati, ngerjain sendiri, nggak merasa gengsi dengan perbuatan kerjaan-kerjaan orang. Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ, insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan masih membicarakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى والذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وفي الأرض أعلنا نحضر الخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسلنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترجى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الورى اللهم اهدنا لهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين بسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا ما في نعمه ويكافئ مزيدا يا رب